Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihaqil Fatiha wa sirril Fatiha ya farijal hamma wa ya kasbal ghamma ya man yahdi wa yaghfir wa yarham ya dafil bala ya Allah wa ya dafil bala ya Rahman wa ya dafil bala ya Rahim. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita bertemu kembali di podcast Ada Tempat Berita Corong Narasi Beragama YYN Parepare. Sebuah kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang diinisiasikan oleh Humas YYN Parepare di dalam mengaktualisasikan visi akulturasi budaya dan Islam, sekaligus sebuah gerakan untuk merespon kegiatan dari Kementerian Agama yang menaungi atau yang lagi rame-ramenya ini, yaitu terkait tentang moderasi beragama. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan sebuah sosok yang bagi saya pribadi adalah salah satu guru saya. Meskipun beliau seangkatan dengan saya di CPNS, kemudian menjadi ASN di YYN Parepare, tetapi saya pernah membaca sebuah buku atau karya yang dalam perspektif agama. Ada beberapa tokoh yang orangnya tidak dikenal di dunia ini, tapi beliau dikenal di langit. Dalam guyonan para yai itu kadang sering memainkan itu, bahwa ada sosok orang malahan, jangankan di langit, 7 petala langit dan 7 petala bumi beliau sudah dikenal. Saya kira sosok hari ini yang hadir adalah salah satu sosok yang akan membantu kita untuk mengenal sesuai dengan temanya, adalah terkait tentang membincang atau mengenal Syiah, kemudian Wahabi dan Aswajah. Beliau adalah salah satu rekam jejak keilmuan beliau, merupakan dosen yang sangat konsen berbicara tentang ilmu falak. Nah, gelar beliau sendiri diselesaikan di S1 itu di kampus Universitas Islam Negeri Semarang, Wali Songo Semarang, satu dengan gelar ilmu falak. Kemudian gelar S2 beliau juga dilaksanakan atau diselesaikan di UIN Wali Songo Semarang dengan prodi yang sama atau konsentrasi ilmu falak, meskipun gelarnya adalah studi Islam pada saat itu. Nah, saya kira saya tidak ingin berlama-lama untuk hari ini. Saya akan menyerahkan kepada beliau dalam hal ini untuk membersamai kita dalam tema hari ini terkait tentang Syiah, Wahabi dan Aswajah. Kepada Yai, dengan ini kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasrul haqqi bil haqq wa ala alihi wa sahbihi al-ghafiri wa al-tahiri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih pembawa acara podcast Ada Toban Dita Mukarram Kiai Atidatul Asmar. Beliau ini luar biasa, memang bahasanya itu lembut dan enak sekali itu. Sebenarnya apa yang disampaikan beliau itu, kalau orang NTT dulu, karena saya pernah tinggal di NTT, itu istilahnya pukul tiang kena tembok. Yang disindir siapa, yang dekat siapa, itu sebenarnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi kemarin ketika saya dihubungi, kita akan berbicara tentang Aswajah, yang kedua Wahabi, dan yang terakhir itu adalah Syiah. 9 SKS berarti. Luar biasa.
Tiga materi kita akan bincang-bincang di sini. Inilah hebatnya JIF Parepare. Apapun permasalahannya, serumit apapun, ya kita selesaikan saja dengan bincang-bincang dan ketawa-ketawa. Apalagi di sini yang membawa di sini adalah hostnya yang luar biasa. Beliau belum bicara aja, lihat wajahnya aja, orang sudah bawaannya tersenyum. Baik, ada 3 kelompok yang banyak pengikutnya di sini. Sebenarnya bukan kelompok ya. Kalau disebutnya istilahnya manhaj. Jadi metodologi berpikir atau metodologi di dalam berideologi, terus kemudian di dalam berpikir dalam konsep bagaimana amaliyahnya, terus yang kedua bagaimana beramaliyah dalam hal keseharian, dan yang kedua beramaliyah di dalam gerakan hati. Kalau istilahnya sekarang itu disebut gerbat, gerakan batin. Lah, manhaj di sini yang populer itu ada 3. Yang pertama Azwajah, yang kedua itu Wahabi, dan yang terakhir itu adalah Syiah. Azwajah ini yang banyak pengikutnya di Indonesia. Azwajah ini sebenarnya singkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya mengklaim semuanya mengaku Azwajah, tapi klaim yang paling dominan seperti Mu'tazilah mengaku mereka bahwasanya orang itu adalah Azwajah, terus kemudian kelompok-kelompok dari Qadiriyah mengaku mereka semuanya Azwajah, Jabariyah mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah secara jumhur ulama itu adalah Azwajah manhaj yang didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Makanya itu kemudian manhaj yang diberikan oleh beliau itulah yang kemudian banyak diikuti sebagai manhajnya Azwajah. Termasuk kita di Indonesia yang kemudian didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau di Parepare ketuanya adalah Al-Mudhafar Hadratus Syekh Kiai Haji Hanani. Yang apa-apa kalau kita tanya kepada Pak Kiai, ada masalah ini, jawabannya satu. Karena itu cara menyelesaikan adalah Azwajah dengan ketenangan dan dengan kesabaran. Baik, kalau manhaj dari yang didirikan oleh Syekh Hasan Al-Imam Asy'ari, kalau kita masyhurnya menyebutnya dengan Imam Asy'ari, ada manhaj yang beliau tetapkan. Yang pertama manhaj di dalam tauhid. Yang pertama, kalau kita di Azwajah, setelah beliau mendirikan manhaj Azwajah ini, maka kemudian oleh Azwajah yang kontemporer termasuk di Indonesia, baru kemudian dibuatkan kiblat. Jadi ketika kita berteologi, itu kiblatnya kepada kiblat daripada Imam Asy'ari. Kalau kita bertasawuf, kiblatnya adalah kepada Al-Imam Ghazali. Kalau kita itu di dalam Ubudiyah dan Muamalah, maka kiblatnya kepada Al-Imam Al-Arba'ah, jadi imam 4 yang 4 mazhab tersebut. Yang di mana di situ dominannya adalah daripada Imam Syafi'i. Itu adalah konsep bermadhabnya daripada Azwajah. Jadi kalau kita berbicara tentang teologi, maka di situ kemudian ada yang disebut dengan teologi ketuhanan. Nah, teologi ketuhanan yang kemudian di situ bagaimana kita dikenal di dalam Azwajah. Ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, ada 20 sifat yang muhal bagi Allah, ada 1 sifat yang jadi jais. Nah, itu kemudian manhaj Azwajah di sini sedikit bertentangan. Banyak hal-hal yang bersifat furu'iyah dan fundamental bertentangan dengan kelompok yang selanjutnya, yakni kelompok Wahabi. Ada yang menyebutnya kelompok Wahabi, ada yang menyebutnya kelompok Salafi. Wahabi itu dinisbahkan kepada Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir pada abad ke-12, mana beliau itu menjadi mufti daripada Daulah Saudiyah sebelum menjadi kerajaan Saudi Arabia. Makanya kenapa banyak yang berkembang di daerah Saudi Arabia itu adalah paham-paham daripada Wahabi, karena memang beliau dulunya mufti
sebelum berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Yang dulunya adalah Daulah Saudiyah. Maka kemudian beliau menjadi mufti dari Daulah Saudiyah. Banyak fatwa-fatwa beliau yang menjadi referensi dan menjadi ajuan dari Raja Ibn Saud. Baru kemudian setelah itu dirubahlah menjadi Saudi Arabia. Makanya di situ, saya pernah mendengar sebuah maqal, kebenaran itu adalah kebenaran dan sejarah itu dominan akan ditentukan oleh penguasa. Karena dia memiliki semua instrumen dan unsur untuk menyatakan itu dan untuk menggiring opini publik untuk menyatakan apa yang dikatakan pemerintah itu benar. Itu sangat kuat sekali. Berarti hal itu mungkin yang menjadikan ya. orang menghalalkan segala cara untuk menjadi penguasa. Saya tidak bisa komen. Kalau saya jawab tiba-tiba ada pindah bakso di rumah saya. Ya, insya Allah kita hal-hal yang kayak gitu kita selesaikan di warung kopi. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi makanya apa kemudian yang menjadi ideologi daripada Wahabi di sini. Jadi maaf, kembali lagi pertama, Wahabi itu dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi pengikut daripada Wahabi yang mengikuti manhaj daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, yang kemudian muridnya itu yang terkenal Ibnu Taimiyah, Syekh Abdullah bin Baz, dan yang lain-lainnya itu. Makanya banyak kitab Riyadhus Shalihin kemudian ditahqiq oleh Syekh Abdullah bin Baz. Riyadhus Shalihin tapi isinya ada tahqiq, ada kemudian kalimat-kalimat yang kemudian diisi oleh Abdullah bin Baz. Ya, Syekh Abdullah bin Baz. Nah, berikutnya itu mereka mengklaim bahwasanya mereka bukan Wahabi. Karena yang dimaksudkan Wahabi itu, kata ini pembelaan dari Wahabi yang mengikuti daripada pendapatnya Syekh Abdullah bin Wahhab ini. Itu mereka menyebutkan Wahabi yang Wahabi yang kami itu bukanlah Wahabi yang kamu maksud. Karena cap Wahabi itu kan suka mentakfiri, suka menyalahkan orang. Oke. Yang dianggap paling benar cuma dirinya sendiri. Makanya saya pernah ada sebuah penelitian perbedaan antara Azwajah dengan NU. Kalau Azwajah di tauhidnya mereka mengajarkan tauhid 20 sifat bagi Allah dan 1 sifat jaiz. Kalau yang tauhid bagi Wahabi ada istilah uluhiyah, rububiyah dengan asma wa sifat. Terus yang kedua bid'ah. Bid'ah kalau di Azwajah itu ditafsir, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Karena ada hadis Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajru. Karena siapa yang buat tradisi yang baik, dia dapat pahalanya dan juga pahala dari orang-orang yang melanjutkan tradisi tersebut. Makanya kemudian ditafsir seperti halnya apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika ingin mengkodifikasi Al-Quran, yang mana ini tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu mengkritik, ini adalah bid'ah, tidak pernah Rasulullah lakukan. Maka kemudian Umar bin Khattab melanjutkan bahwasanya maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, dan ini harus dilakukan, malah wajib dilakukan. Maka beliau beristihad melakukan bid'ah hasanah, lalu Al-Quran kemudian dikodifikasikan dengan kondisi-kondisi yang mendesak. Banyaknya para hufaz yang terbunuh ketika itu. Terus kemudian dialek bahasa Al-Quran yang kemudian mulai berubah dan tersebar seperti itu kan. Ya sederhananya saja di Indonesia, alhamdulillah, orang Jawa menyebut alhamdulillah, hak dibacakan. Ya. Kalau orang Bugis, kalau kita orang Arab menyebutkan la ilaha illallah, orang Bugis la ilaha illallah. Karena kalau itu tidak dibuat standarisasi, maka kemudian bisa dengan versinya masing-masing. Maka kemudian dibuatkan perbedaan. Terus kemudian kalau Azwajah mengislamkan orang kafir katanya,
Terus kalau yang Wahabi mengkafirkan orang yang Muslim. Yasin, tahlilan, maulid bagi orang Aswaja itu adalah amaliyah yang baik. Terus kemudian bagi orang yang Wahabi dikatakan bahwasanya itu adalah bid'ah. Ziarah kubur diharamkan oleh orang Wahabi. Ziarah kubur bagi Aswaja dianjurkan. Karena di situ banyak amaliyah-amaliyah dan hal-hal yang baik ketika berziarah kubur. Nah, perbedaan ini itu dituduhkan kepada Wahabi. Nah, Wahabi itu menyanggah, bukan Wahabi yang itu. Wahabi yang melakukan seperti itu adalah Wahabi yang dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Abdul Rahman Rustum yang lahir pada abad kedua. Sedangkan Syekh Abdul Wahab yang menjadi mufti bagi Saudi Arabia itu lahir pada abad ke-12. Lalu mereka menamakan dirinya sebagai Salafi. Sebagai Salafi, yakni para pengikut orang-orang yang terdahulu. Pertanyaannya, Salafinya kenapa kok yang di abad ke-12? Sedangkan para imam madhab arba'ah itu, ya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu bermula pada abad ke-6 Hijriah. Mana lebih dahulu para imam madzhabul arba'ah, tapi mereka tidak mau mengikuti imam madzhabul arba'ah, tapi mengikuti pendapat-pendapat daripada para imam yang baru lahir pada abad ke-12. Siapa yang sebenarnya lebih salah kalau ada dua kemungkinan. Ya, pertama mereka reinkarnasi, kedua mereka tidak mau pusing-pusing di angkatan yang zaman lahir di periode 6 Hijriah itu. Dia mau langsung ke 12 Hijriah itu. Iya. Jadi nanti kayaknya perlu didatangkan dari Wahabi satu, biar kita berkelahi. Jadi begitu mereka menamakan dirinya adalah para Salafi. Makanya tidak pernah mengunggulkan Wahabi, Salafi. Jadi mereka menganggap bahwa itu dan kami salah. Tapi ketika saya membaca literatur dari orang-orang yang mengalihkan tuduhannya bahwa bukan Wahabi, itu rata-rata semuanya hanya bersifat opini. Jadi tidak didasarkan atas argumentasi yang di situ bisa dirunut di mana referensinya, bagaimana sejarahnya di mana. Jadi rata-rata hanya bersifat kayak begini, hanya bersifat cerita. Bersifat cerita. Kita hormati saja. Oke lah, baik Salafi meskipun ikutnya pada abad yang ke-12, bukan abad yang ke-6. Kita diam-diam saja, anggap kita tidak tahu. Baik. Dan yang ketiga itu adalah Syiah. Ini Syiah sudah jelas ya. Meskipun banyak tokoh di Indonesia itu tokoh Syiah. Seperti yang baru, yang kemarin juga baru meninggal, tokoh Syiah yang dari Pajajaran. Makassar. Makassar. Yang baru meninggal itu ya saya tidak sebut nama, baru meninggal lah. Iya betul. Begitu. Jadi beliau adalah tokoh Syiah di Indonesia. Apa sih yang menyebabkan Syiah ini banyak kemudian difatwakan melenceng, sesat dan yang lainnya? Sebenarnya Syiah ini adalah bentuk propaganda yang kemudian melahirkan kelompok yang bersifat ekstrim dan radikal. Meskipun ada dari kelompok mereka yang tidak dari radikal, karena kemudian lahirlah sekte-sekte di dalam Syiah itu sendiri ya. Ada sekte Zaidiyah, ini yang paling halus. Yang kedua adalah Ismailiyah yang mengklaim ada 7 imam. Dan yang terakhir itu adalah Ithna Asyar yang 12 imam itu. Sebenarnya ada lagi yang paling ekstrim yang banyak di Iran, yaitu Gulat itu, yang kemudian sampai menyatakan bahwasanya risalah yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu salah kirim. Seharusnya risalah perintah ayat yang pertama atau ayat-ayat selanjutnya atau perintah untuk ditetapkan Rasul seharusnya bukan kepada Rasulullah tapi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu yang ekstrim sekali.
Syiah itu artinya adalah pengikut. Syiah yang berasal dari kata Syi'atu Ali, yakni pengikut daripada Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali karramallahu wajhah. Jadi para Syiah itu adalah para orang-orang yang kemudian cinta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Cuman yang namanya cinta, banyak orang menyebutnya adalah cinta itu buta. Ya. Karena Saking butanya, dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang betul. Baru itu saya baca itu. Tadi itu berita itu tadi pagi di Trans 7 itu ada seorang anak laki-laki dipolisikan oleh ibunya ke polisi. Gara-garanya dia itu menjual seluruh isi perabot-perabot rumahnya. Dari genteng dicopot sampai habis, ini gentengnya dicopot, lemari digadaikan. pertanyaannya untuk apa? Itu untuk dikasihkan ke pacarnya karena cinta dia itu. Akhirnya buta sifatnya kepada orang tua. Itulah cinta. Ini kalau bagi orang yang menikah sudah tahu. ini juga berarti dia langsung ambil abad yang baru. Ya. Dia tidak ingat bahwa cinta yang pertama dulu harus ke orang tua. Iya. Dia langsung cinta ke abad yang baru ini kepada pasangan dia. Mungkin dia seperti simbol tidak pernah didengar dari orang tuanya. Ya Allah. Jangan ditiru ya, kalian ya di mahasiswa atau siapapun, jangan sampai begini. Begitupun juga Syiah. Beliau itu sebenarnya cinta kepada Ali, cuman ada kekecewaan. Makanya cinta berlebihan kepada makhluknya Allah, maka suatu saat pasti akan merasakan rasa kecewa. Karena apa? Karena ketika harapan yang besar diberikan kepada makhluknya Allah, artinya kepada ciptaannya Allah, maka jangan pernah menyesal pada suatu ketika kamu akan kecewa dengan apa yang kamu lakukan kepada ciptaan Allah. Karena ciptaannya Allah tidak sempurna. Betul. Makanya Allah mengajarkan kepada kita lewat apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah manusia paling mulia. Beliau memiliki misi yang luar biasa. Misi mengislamkan umat para kafir Quraisy ketika itu. Para kafir Quraisy ketika itu tidak percaya kepada yang namanya tauhid, mengesahkan Tuhan. Di situ makanya di situ ada 3 berhala, Lata, Uzza dan Manat yang terkenal waktu itu. Tiba-tiba mau diajarkan untuk bertauhid, yakni mengesahkan Tuhan. Dengan power yang luar biasa, Nabi Muhammad yang lahir dari seorang yatim. Misi ini kan luar biasa. Kita saja yang sudah punya banyak nama, punya banyak pengikut, mau mengkritik sana sini masih takut. Si jaga-jaga, bagaimana saya keluarga saya nanti, bagaimana anak saya nanti. Habis itu mau disandingkan dengan Nabi Muhammad. Wah, jauh sekali. Ya juga penempatannya itu kan tidak sebanding. Ya iya, makanya kan kita luar biasa. Beliau itu langsung mengkritik keyakinan, mengkritik keyakinannya orang ketika itu berkaitan dengan agama lagi. Betul. Makanya beliau disebut gila, beliau disebut itu orang dukun, beliau disebut orang yang ngaco. Itu yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa di dalam kata surat Al-Doa? Alam yajidaka yatiman fa'awa. Kamu tidak dapati kamu seorang yatim, tapi siapa yang kemudian menjaga? Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Kamu tidak punya apa-apa, tapi siapa yang mencukupinya? Allah. Kamu umur masih beberapa bulan di dalam kandungan sudah wafat ayahandanya. Umur beberapa tahun wafat ibundanya. Pas ketika kakeknya lagi membelanya, wafat kakeknya. Pas ketika pamannya lagi membelanya, wafat pamannya. Ketika istrinya lagi membelanya, wafat juga istrinya Sayyidah Khadijah. Misinya paling besar. Kita bisa menikmati gaji dari kampus YIN Parepare, kita bisa berpeci, kita bisa begini karena jasa siapa? Jasa Nabi Muhammad SAW. Makanya kita diajarkan begitu
oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menggantungkan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Profesor Quraisy Shihab, kenapa Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah? Banyak yang menyebutkan karena Nabi Muhammad SAW sedih wafatnya daripada pamannya dan istri. Lalu Profesor Quraisy yang mengatakan, kalau memang sedih ya semua orang bisa sedih, karena saya dan ini juga pakai Afi juga bisa merasakan kehilangan istri suatu saat, ya kan? Bisa juga merasakan orang-orang yang kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Tapi apakah itu yang akan dirasakan oleh Muhammad? Nabi Muhammad memang merasakan itu pada waktu itu. Tapi ada yang lebih dirasakan sakit oleh seorang Nabi Muhammad yang statusnya beda seperti itu. Beliau adalah Nabi dan apa itu? Yakni puncaknya kerusakan ketika itu. Maka ketika orang yang membela, yang membela Nabi Muhammad ketika itu tidak ada, maka Allah mengangkat dan ingin menyatakan bahwasanya jangan pernah gantungkan apapun kepada manusia kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Ini pelajaran yang paling besar ya untuk hari ini. Itu muncul setelah saya melihat dari wajah daripada maksud saya dari 3 hal tadi ya, esensinya Wahabi, Syiah, Aswaja ini, apakah memang kesannya bukan politis atau memang dia lahir secara imam ya, untuk melanjutkan solusi Nabi? Kalau Aswaja lahir sebagai antitesa daripada Mu'tazilah, Qadiriyah. Jadi beliau membuat kemudian ideologi tentang asma wa sifat dan banyak bantahan-bantahan teologi tentang jadi memang murni karena dasar bukan karena dasar politis, tapi karena memang karena ideologi kelahiran dari Aswaja. Jadi memang karena sebenarnya makanya kalau ada orang-orang Aswaja yang dia lari kepada politisi praktis, sebenarnya lari daripada khitbah, karena khitbah Aswaja itu bukan untuk berpolitis, karena khitbah Aswaja itu sebenarnya adalah ideologis. Makanya jangan pernah seret-seret Aswaja ke dalam dunia politis, karena lahirnya bukan dari politis, karena khitbahnya Aswaja itu adalah khitbah ideologis. Jadi orang Aswaja. Tapi apakah salah orang-orang Aswaja itu lari kepada politis? Tidak salah. Kenapa? Nah, kita saja pakai mau pipis saja diatur, ya kan? Mau pakai baju saja diatur. Dapat pahala lah itu. Iya. Di hal baik lah itu. Ya kan? Mengatur hal sekecil saja itu diatur. Masa mau mengatur negara tidak diatur di dalam agama? Betul. Ya begitu kan? Nah itu makanya kemudian kenapa banyak orang-orang Aswaja yang terjun pada dunia politis, karena sebenarnya beliau itu hanya adalah tujuannya untuk berjihad lewat jalur politis. Nanti dilihat di fakta apakah beliau mau berjihad atau berjahit. Kalau bahasanya Gus Dur, ya nanti waktunya menjawab. Kalau Syiah itu murni karena politis, karena beliau lahirnya Syiah itu karena kekecewaan setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka ada baiat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Ansor dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lah disitulah kekecewaannya. Kenapa? Kalau kita membaca ada salah satu khutbah Rasulullah SAW, beliau memuji terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Makanya itu yang dijadikan patokan oleh orang-orang Syiah, bahwasanya pemimpin setelahku itu adalah Ali bin Abi Thalib. Puncaknya ilmu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Pintunya ilmu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Pemimpin sesudahku itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka kekecewaannya yang ketika itu dimulai oleh Abdullah bin Sabah itu untuk manas-manasi itu ketika ada deklarasi penunjukan kepemimpinan oleh para sahabat yang membaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, disitulah kemudian mulai isu-isu kekecewaan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa yang dibaiat? Nah, puncaknya ketika
turunnya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah diganti kepada Muawiyah. Nah, disitulah kemudian muncul kelompok-kelompok yang kemudian yang tidak setuju kepada Ali. Khawarij itu. Khawarij itu adalah kelompok-kelompok ekstremis yang tidak setuju kepada pemerintah. Khawarij itu kepada penunjukan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itulah kemudian mereka menjadi kelompok Khawarij. Baru kemudian ada yang kelompok yang ekstrim sekali kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang kemudian memunculkan sekte Syiah, aliran daripada Syiah. Jadi memang lahirnya Syiah itu karena memang politis, karena penunjukan kepada kepemimpinan. Nah, perbedaan Syiah dengan kita jelas sekali. Orang Syiah tidak mengakui terhadap para tiga khulafaur rasyidin sesudah sebelum daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena mereka menganggap bahwasanya kepemimpinan Abu Bakar, kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, kepemimpinan daripada Sayyidina Utsman bin Affan itu semua menyalahi daripada isyarat kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Makanya mereka, kalau kita melihat khutbahnya, khutbah Jumatnya daripada orang Syiah itu, isinya itu adalah mencaci, mengkafirkan daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu tidak boleh. Sebagai senjata akhir Ya. untuk di Indonesia kita sendiri. Kan tiga hal ini hampir mirip sih kalau kita mau pikir, kalau kita di Indonesia sendiri. Kecuali mungkin yang mayoritas mayoritas kalau kita lihat kayak Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi kalau yang dua ini Syiah, Wahabi, untuk melihat secara keindonesiaan sendiri kita, bagaimana mengkanter ataupun bisa membedakan secara real. Begini, kalau Wahabi itu doktrinnya sudah jelas. Yang pertama, perbedaannya dengan Azwajah. Kalau kita karena mayoritas di Indonesia sekarang berazwajah, maka kehadiran para Wahabi terasa sekali. Nah, itulah makanya. Jadi mazhab di Indonesia kan kita manhaj di Indonesia rata-rata berazwajah. Terus kemudian fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Nah, begitupun juga para para pemangku kebijakan di tingkat pusat itu kan rata-rata orang azwajah. Nah, makanya kehadiran para Wahabi ini sangat gampang dirasakan. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah, kalau ada yang mengatakan takfir, kafir, itu biasanya dominannya dikeluarkan oleh orang-orang Wahabi. Yang susah itu justru Syiah. Ya. Justru Syiah itu bertakiyah. Takiyah itu artinya menyamar. Jadi misinya itu adalah dia menyampaikan doktrinnya, tapi doktrin tersebut harus secara halus. Nah, konsep itulah disebut dengan takiyah. Dulu sering ngefan Haddad Ali enggak? Bisa kita dengar. Ya. Tapi perlu untuk kemudian secara kajian. Ada pengakuan. Ada pengakuan langsung dari yang melakukan kamu itu. Mahasiswa silahkan mengikuti aliran apapun, mau Wahabi, mau Ahlus Sunnah wal Jamaah, silahkan. Yang mana? Yang penting semuanya itu baik. Tapi aja kalau bagi saya pribadi itu yang terbaik. Tapi kalau untuk ada Syiah hati-hati, lebih baik dipertimbangkan kembali, karena banyak hal-hal yang menurut saya mudaratnya lebih besar. Seperti halnya nikah. Baik, terima kasih untuk hari ini kesempatan yang diberikan kepada podcast dengan hadirnya Yai Faiz, Abdul Karim Faiz MSI, yang kemudian tadi sudah sangat membahas. Saya kira kami ingin berlama-lama. Saya kira waktu ini tidak terasa membahas tiga hal ini yang dengan suguhan yang sangat menarik bagi kami. Sampai kami harus, teman-teman sahabat pemirsa, saya kira kata terakhir tadi jadi pamungkas, saya kira itu sama kasus Muki kayaknya. Ya,
bukan MUI-nya yang bermasalah, Benda. tapi tokohnya, Benda. pemahamannya sama. Jangan Kalau kita mengikuti bahasa polisi, oknum. Iya, jelas ya. betul sekali. Jangan melihat kelembagaannya. Masa kemudian ada satu orang yang korupsi di DPR, masa DPR-nya dibubarkan? Dibubarkan. Kan kemudian ada satu orang di MUI yang terindikasi radikalis, terus kemudian MUI-nya mau dibubarkan. Itu tidak masuk akal. Iya. Ini berarti bukan pencegahan. Hah? Asasnya bukan asas pencegahan kalau seperti itu ya. Iya. Itu radikal sebenarnya juga asasnya. Jadi saya kira banyak hal yang masih bertanya-tanya. Saya kira ini yang kan tidak tuang bakso selain. Saya kira inilah proses dalar dari mana podcast yang kami cari kita suguhkan hari ini. Banyak hal mungkin yang masih bertanya-tanya. Saya kira kita kembali kepada hal yang tadi tersirat dilakukan oleh pemateri kita hari ini, bahwa kecintaan kita jangan disandarkan kepada makhluk yang kemudian diciptakan oleh Allah. Tapi mari kita sama-sama sadarkan kepada Allah itu sendiri. Karena pasti banyak keraguan, pasti banyak pertanyaan yang muncul dalam hati kita ketika kita sandarkan kecintaan kita itu bukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Adapun kata-kata yang kurang berkenan kita kembalikan kepada sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi modal kita bersama. Amin. Terakhir saya kira pemungkas kita, kami berharap doa dari pemateri untuk mengetuk 7 pintu yang kami harapkan agar kampus yang tadi menjadi persoalan bisa menjadi kebaikan kita kembali. Karena saya selalu beranggapan seperti ini, persoalan apapun itu ketika rumah yang menjadi bermasalah, saya kira tidak ada masalah pun akan berefek kepada penghuninya. Tetapi kalau rumah yang baik, mau ada pun oknum yang tidak baik, tetapi kalau rumah baik, maka insya Allah apapun aktivitas yang akan dilakukan di rumah itu akan berjalan juga dengan baik. Silakan kami mengharap doa daripada Al-Fatihah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna karim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Al-Fatihah. terima kasih sekali lagi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami, lebih berkenan dalam pena. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.